Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Ya, kaget gak kalian? Kenapa tiba-tiba ada video yang di-upload di hari Jumat? Ya, jadi kemarin tuh kan aku bilang aku ada yang mau dibahas, tapi lupa. Yang video terakhir kemarin, pokoknya aku udah ngomong ada yang mau dibahas tapi aku lupa. Nah sekarang supaya nanti nggak lupa lagi kan, aku masih ngomong nanti hari Minggu ya, daripada takutnya sampai hari Minggu gue lupa lagi nih apa yang mau dibahas. Dan jadi ya udah, kita bikin video aja sekarang. Oke, jadi aku tuh pengen ngasih tahu ini sama juga struggle-nya kayak dulu waktu aku nyari kerja. Jadi seperti yang kalian tahu kan, aku terakhir resign itu bulan Desember dan baru dapat kerja lagi tuh di bulan Maret. Baru mulai kerja lagi, sorry. Nah, jadi selama 2 bulan tuh aku cari tahu tuh perusahaan apa sih yang kira-kira bisa nerima skill aku gitu. Sebenarnya sih aku kan biasanya accounting ya, jadi finance and accounting. Jadi perusahaan macam apa aja itu bisa pakai lah. Cuma masalahnya adalah nggak semua perusahaan mau terima. Maksudnya mereka pasti punya kualifikasi tertentu yang dan reason kenapa mereka nggak bisa nerima aku. Dan pada akhirnya aku keterima, jadi aku belajar sesuatu yang sekarang itu pengen aku share sama kalian. Pertama, kalau kalian mau keterima kerja, itu aku saranin untuk mengirim CV itu malam-malam. Kenapa malam-malam? Kalau bisa jam 12, jam 1 lah. Kenapa aku bilang malam-malam? Karena itu adalah waktu dimana kemungkinan besar tidak ada lagi yang ngirim CV. Jadi orang-orang biasanya tuh akan kirim CV kan pagi-pagi ya, ketika office hour, ketika ya pagi aja gitu. Biasanya pagi, paling mentok ya jam 7 malam lah, jam 7 jam 8 malam gitu. Selebihnya biasanya jarang. Nah, jadi aku saranin kalian untuk kirim CV itu tengah malam. Kenapa? Supaya email kalian itu nanti akan masuk di HRD-nya itu paling atas. Jadi kewajiban kita sebagai karyawan ketika sampai kantor itu biasanya buka email. Karena biasanya atasan, vendor atau apapun, mereka akan ngirim brief, ngirim kerjaan itu biasanya by email. Kalau nggak by WA, by email. Jadi itu sesuatu yang pasti banget, wajib kita itu nyampe kantor buka email. Nah, jadi untuk HRD itu wajib banget hukumnya ketika mereka masuk buka email, dan yang pertama kali email yang mereka lihat adalah email kalian. Kenapa? Orang ketika membaca email jarang sekali dia akan membaca bawah dulu baru ke atas. Pasti atas dulu baru dia akan lihat bawah-bawahnya. Jadi dalam pemikiran gue, ketika kalian udah ngeliat atas oke, dia interest sama kalian, ngapain dia harus ngeliatin bawah-bawah gitu. Atas aja dulu coba, biasanya gitu. Nah, that's why aku menyarankan kalian untuk email di waktu aku segitu, jam 12, jam 1, pokoknya malam gitu. Itu yang pertama. Tips yang kedua untuk mendapatkan pekerjaan, oh ya, tips ini aku untuk yang, kalau yang tadi yang tips pertama itu general ya, bisa kalian pakai di perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional. Nah, tapi untuk selanjutnya ini aku akan kasih tips buat teman-teman yang memang mau bekerja di perusahaan multinasional, yang dimana kebetulan sekarang aku juga menjadi salah satu employee di salah satu perusahaan multinasional. Nah, tips yang kedua, ketika kalian mau bekerja di perusahaan multinasional, kita bahas mulai dari CV dulu ya. CV-nya pastikan kalau CV kalian itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Itu must banget, harus banget. Kenapa? Karena ya mereka nggak paham bahasa Indonesia gitu. Yang bahasa Inggris tuh wajib banget hukumnya. Dan usahakan kalian ketika bikin CV itu kan sesuatu yang formal ya, dia usahakan kalau grammar apa segala macam itu oke gitu. Iya, semi baku ke semi baku lah, jangan sampai. Tapi jangan yang hi I can do this, itu kan non formal ya.
jadi ya janganlah ya, usahakan bahasa Inggris tapi bahasa Inggris yang semi formal atau bahkan kalau bisa yang formal. Tapi kalau misalkan nggak bisa yang formal, gue tuh kayaknya agak-agak semi formal sih. Kalau gue masih ada gambar-gambar gitu. Nah gitu, jadi it must banget kalian harus pakai bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah buang sesuatu hal-hal yang nggak penting menurut kalian. Kalau gue akan membuang agama. Kolom agama tuh gue beneran gue buang. Terus kolom umur, usia, karena perusahaan luar itu menurut gue nggak terlalu penting usia lu berapa, nggak terlalu penting agama lu apa. Kalau emang lu sesuai, pendidikan lu sesuai, experience lu sesuai, itu mereka nggak terlalu peduli hal-hal personal gitu. Maksudnya ya udah gitu. Jadi kolom agama sama apa tadi gue bilang, umur, tempat tanggal lahir kayak gitu, itu gue buang. Nah terus usahain kalian ada ya sedikit summary lah tentang diri kalian itu seperti apa sih. Misalkan kalau gue adalah seorang professional accountant yang sudah berpengalaman selama sekian tahun, terus gue punya pencapaian ini, keunggulan gue gini, gue pernah struggle ini dan gue bisa ngasih solusi seperti ini, pokoknya gitu-gitu deh. Itu summary gue. Dan menurut gue it worse karena apa ya, buat gue itu memang ketika lo ngeliat dia kayaknya cocok nih karena dia punya experience kayak gini, dan kalau misalkan ada masalah kayak gini dia bisa nyelesain. Nah masalah kayak gini aja bisa nyelesain, apalagi masalah yang cuma kayak gini. Nah gimana ya, bisa buat sedikit gambaran lah buat orang HRD untuk hire lo gitu. Jadi ya summary it must. Terus kontak jangan lupa, terus skill lo apa aja, kalau bisa skill, bukan kalau bisa ya, skill yang dicantumin adalah skill yang benar-benar relate sama pekerjaan yang lo lamar. Kalau misalkan lo mau lamar ya accounting, ya program apa aja nih yang berhubungan sama accounting yang bisa lo pakai, entah itu Xero, Accurate, terus Excel, PowerPoint, ya macam-macam lah. Maksudnya yang related, kayak misalkan gue bisa Photoshop, terus AI atau apa, itu nggak related, nggak usah lo cantumin, it's not important untuk mereka gitu. Terus hobi gue tulis, tapi hanya 3-4 hobi yang ditulis. 3-4 hobi, enggak misalkan hobi gue sampai 10 gue tulis semua, enggak, hanya yang kira-kira supaya hobi itu untuk ngegambarin ketika lo stres sama pekerjaan itu biasanya lo lakuin apa gitu. Nah jadi perusahaan tuh tahu gitu karakter lo tuh seperti apa. Itu hobi. Terus experience. Nah ini experience yang kadang ada beberapa orang juga ya nulis itu cuma gue pernah kerja di sini sekian tahun, terus gue pernah kerja di sini sekian tahun. Mereka nggak menjabarkan secara rinci job desk-nya gitu. Nah padahal itu important sekali untuk perusahaan ketika dia nge-hire lu. Kenapa? Gue pernah disuruh nge-review CV sama atasan gue untuk company yang sebelumnya ya. Itu gue suruh nge-review CV, ini gimana kira-kira oke nggak? Soalnya dia bisa ini. Jadi gue tuh ngeliatin detail ya, apa aja yang dia bisa. Dan usahakan kan ketika kalian nulis detail itu benar-benar secara jujur. Jangan sampai kalian nulis detail yang sebenarnya kalian nggak bisa, tapi supaya bagus aja tuh CV, jadi kalian bisa-bisain. Kan ada tuh sekarang kayak bisa nge-copy dari CV orang lain, terus apa dari template bikin CV, terus kalian masukin aja CV kalian, padahal kalian sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Nah itu jangan, karena gue pernah nemuin kasus tuh gini, dia tulis di CV-nya dia itu fluent di Excel, fluent ya pokoknya lancar lah di Excel, terus dia bisa rumus pivot, VLOOKUP, HLOOKUP kayak gitu-gitulah. Nah terus
ketika dites dia sama sekali nggak bisa. Beda ya teman-teman, antara bisa tapi lupa dan sama sekali nggak bisa, itu beda. Karena bisa tapi lupa, ketika kalian buka lagi, diajarin lagi, kalian ingat. Tapi ketika kalian diajarin lagi, kalian sama sekali nggak tahu posisinya ini gimana, cara makanya gimana, itu bukannya lupa, tapi emang beneran nggak bisa. Dan itu udah minus banget di mata gue, karena kalian punya indikasi kalau kalian tuh nggak jujur. Nah, gue pernah nemuin ketika gue training orang itu kayak gitu. Jadi usahain kalian tulis experience kalian itu secara detail, tapi pastiin kalau itu kalian tulis secara jujur, yang bener-bener kalian memang bisa gitu untuk pernah dan punya pengalaman untuk ngelakuin itu. Dan kalau misalkan gue nggak punya sama sekali experience-nya, gue selama ini cuma ngetik-ngetik doang apa segala macam, gue nggak punya pengalaman itu, please teman-teman, kalian belajar. Sekarang kalian belajar nggak mesti dari sekolah kok, kalian bisa belajar dari misalkan YouTube atau dari Google itu adalah sumber informasi yang paling komplit, mungkin more than a book ya. Kalau misalkan buku kan setiap buku hanya misalkan omongan satu tema apa segala macam. Google, kalian tinggal ngetik, kalian bisa dapat ratusan, ribuan, puluhan, jutaan buku malah di situ. Jadi Google itu sumber informasi yang cukup banyak, sumber informasi yang cukup lah untuk kalian kalau memang kalian punya niat untuk berkembang gitu. Jadi kalau misalkan experience kalian masih dikit, kemampuan kalian, skill kalian masih dikit, please belajar lagi untuk lebih, untuk memiliki kualitas yang jauh lebih baik lah. Nah, itu pengalaman. Terus nah yang nggak kalah penting adalah pendidikan nih. Kadang masih ada yang suka nulis pendidikan itu dari SD, TK, SD, SMP. Buat apa? Bahkan gue ngelamar accounting, kalau misalkan gue hanya lulusan SMA, gue nggak akan masukin itu. Kalau gue hanya lulusan SMA, misalkan SMA IPA, IPS, gue gak akan masukin itu CV. Kenapa? Karena gak relate dengan apa yang mau gue lamar. Tapi karena gue SMK akuntansi, jadi gue masukin itu di CV gue. Kenapa? Karena supaya yang HRD itu tahu kalau gue sudah mulai belajar akuntansi itu dari SMA. Jadi ilmunya itu sudah ngelotok. Nah, tapi kalau misalkan gue mau ngelamar akuntansi, gue baru belajar kuliah, ya ijazah pas kuliah aja yang gue cantumin gitu di situ. Dan jangan lupa untuk nulisin IPK, ya jurusan, kampusnya di mana, majornya apa, IPK-nya berapa. Kalau misalkan kalian ada pengalaman organisasi, ya maybe you can add on your CV, but tapi kalau gue, karena CV gue waktu itu udah 1 lembar full, jadi gue nggak input lagi organization, because ya nggak terlalu penting lah buat gue gitu. But kalau kalian pikir ya itu tergantung perusahaannya, trust me, gue melakukan semua tips-tips gue tadi. 2 hari gue ngirim CV, 2 hari tuh gue ngirim mungkin ada 20 CV-an kali ya. Selama sehari 20 CV, berarti 2 hari 40 CV. Itu kemungkinan yang kepanggil tuh bisa lebih daripada 10, which is itu 25% ya, 25% kepanggil. So it works, right? Menurut gue itu cukup cukup bekerja dengan baik gitu, saran-saran tadi. Dan ya cuma balik lagi ke rezekinya, mungkin ada yang ya memang belum rezeki aja, cuma setidaknya kan kalian udah usaha ya. Semoga tips-tips tadi sih cukup untuk kalian membantu gitu. Nah, terus
Satu lagi, kenapa tadi gue bilang experience itu kalian harus tulis detail tapi jujur, karena ketika kalian mau bekerja di perusahaan seperti perusahaan multinasional seperti gue, kalian tidak akan di training seperti layaknya di perusahaan Indonesia. Why I say that? Karena gue tahu di perusahaan Indonesia tuh gue sudah mentraining orang berapa orang yang sudah gue train itu, gue bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan untuk ngetrain gitu. Sementara di sini gue sekali dijelasin ya udah. Jadi gue punya 26 job desk, gue di train itu cuma 2 minggu. Waktu gue untuk di train itu cuma 2 minggu dari 26 itu. So I have to say ya, kalian benar-benar kalian akan merasakan beda banget lah ketika di perusahaan nasional dan perusahaan multinasional. Mereka itu benar-benar tidak memiliki waktu yang banyak untuk nge-train kalian. Jadi mereka percaya kalau ketika dengan experience kalian ini, kalian bisa ngikutin secara cepat. Tapi kalau emang ketika ngikutin kalian masih bisa nanya-nanya, boleh. Cuma ya kalau bisa secepat mungkin kalian ngerti gitu, karena mereka juga nggak akan respon kalian tuh secepat yang kalian harapkan gitu. Udah berapa menit? 16 menit. Oke, itu aja. I have another issue. Satu lagi. Oke, ini soal pekerjaan lah ya, udah selesai. Oke, kita singkirkan itu terlebih dahulu. Nah, sekarang gue membahas isu yang kedua. Isu yang kedua adalah gue suka banget sama videonya Ferry Irwandi yang belakangan ini diupload. Kenapa? Karena dia membahas tentang Bosman Mardigu. Wow. Iya. I don't have a personal issue with him sebenarnya. Hanya gue tuh memang dari pertama kali dia muncul bersama bukan Tauyah ya, siapa namanya, Helmiah ya, gue tuh curious sama dia. Gue tuh penasaran nih orang siapa sih, karena apa yang dia sampaikan tuh benar-benar yang ngawang banget menurut gue itu ngawang banget. Tapi gue nggak punya sesuatu yang karena memang ilmu gue juga cetek ya, gue tuh nggak punya sesuatu pembelaan untuk membantah orang ini gitu, dan gue nggak punya waktu juga untuk mencari tahu apa yang diomongin lebih jauh gitu. Jadi ya udahlah, cuma just for myself, gue nggak percaya sama dia. Bukan hanya tanpa alasan gue melakukan itu, karena dari apa yang dia sampaikan itu menurut gue sedikit banyak kurang masuk akal. Yang kedua, menurut gue, kalian boleh cek di videonya, mungkin masih ada, tapi gue juga lupa video yang mana. Kalian jangan suruh gue nyari please, karena itu udah lama banget gue tonton, mungkin dari awal pandemi. Jadi dia tuh pernah meminta, kasih saya bis bekas dan saya akan membuat bis itu nanti gini untuk perbaikan. Waktu itu ngebahas, kalau gue nggak salah, moda transportasi bis Transjakarta. Nah, kalau gue nggak salah inget juga, ada salah satu manajer atau direkturnya Hiba Utama, karena Bosman ngomong kayak gitu, nih gue kasih bis bekas gue, kalau lo mau lo tepatin omongan lo. Digituin sama si pemilik Hiba Utama ini, tapi tidak ada respon sama sekali dari Bosman, yang katanya dia sudah dapat another bus. Enggak, secara
setelah itu dikomen oleh banyak orang, akhirnya dia komen katanya dia sudah dapat another bus untuk projectnya dia itu. Oh ya udah, oke. Karena bos si Utama itu dia bilang udah dapat, oh ya udah, tapi kalau emang lo butuh nih, gue ada nih bis bekas. Tapi itu udah dari 2020 kalau gue gak salah, sampai sekarang 2023 nggak ada loh, nggak ada perkembangan apa-apa. That's why, that's enough to make me unbelieve with him gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pernah bilang, aduh, dia tuh punya project aplikasi, gue lupa. Dia jadi kayak gue pernah coba aplikasi ini. Jadi gue nge-share link dagangan UMKM sekitar gue. Terus setiap link yang gue sebar itu bisa dapat nominal rupiah, dan katanya itu bisa membangkitkan ekonomi UMKM sekitarnya. Tapi ketika saya coba boro-boro membangkitkan, itu UMKM-nya tidak banyak yang daftar di sana. Dan yang kedua, linknya sangat-sangat aduh, kata-kata apa yang itu ya, sampah lah. Gue mencari kata-kata yang sopan tapi gue tidak menemukannya. Menurut gue tuh sampah banget gitu. Jadi gimana lu bisa hidup sama barang seperti itu, yang ketika lu nge-share link, satu link lu hanya dibayar 100-200 rupiah. Orang harus ngumpulin berapa link untuk dapat, ibaratnya taruhlah manusia hidup butuh 50.000 untuk makan sehari. Ini dengan standar hidup yang cukup minim untuk satu keluarga ya. Itu 50.000 sehari. Lu satu link cuma 200. Sementara UMKM-nya naruh dagangannya di situ itu nggak ada 10 gitu. Gimana lo bisa hidup dari sana? Dan itu gue coba dari 2020 kalau gue nggak salah. Dan itu bahkan mantan gue nih sampai ada yang komen, lu kalau mau nyari duit jangan dari sini, lu dia nyaranin ini. Iya, gue cuma bilang iya doang. Padahal gue tidak sedang nyari duit dari sana. Gue hanya sedang mencoba menguji kata-kata dari seorang yang menurut gue cukup pintar, tapi apa ya, kurang logis ya, pintar logis lah ya, tapi sangat di awang-awang gitu loh pikirannya. Dan tapi pokoknya dari 2020, dari pertama kali dia muncul tuh gue udah unrespect lah sama nih orang, karena menurut gue banyak yang kata-katanya dia yang menurut gue agak nggak masuk di gue. Bukannya nggak itu ya, nggak masuk aja di gue, nggak relate lah sama hidup gue. Tapi gue juga tidak bisa ngomongin ini sama orang karena tidak ada pembuktian apa-apa, karena otak gue pun juga cetek gitu, pengetahuan gue pun cetek gitu. Tapi gue mencoba dengan membuktikan sendiri apa yang dia bilang, dan itu tidak works gitu. Nah, tapi Ferry Irwandi dia bikin video yang memang dia juga suka baca, dan dia bisa membuktikan kalau omongan orang ini itu tidak works, dan itu sangat banyak yang bohong. Nggak tahu tidak bisa dibuktikan ya, gue nggak bisa komen juga. Cuma itu, makanya gue suka dengan Ferry Irwandi. Tapi gue sekali lagi ya, gue nggak punya personal issue sama Bosman. I'm respect him because I know dia punya motivasi juga untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Hanya saja untuk menjatuhkan pemerintah segitunya, menurut gue itu juga bukan cara yang elegan. Menurut gue kalau dibilang mengkritisi, I don't think so. It's creative ya, mungkin gue hanya anak ingusan ya, I don't know gitu. Cuma ya itu sih yang mau gue bahas
dua hal tadi kenapa makanya gue bikin video di hari ini. Ya oke, selebihnya untuk update minggu ini nanti ya kerja kita akan bahas di akhir minggu, di hari Minggu. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.